Halo, selamat siang semuanya. Kami dari kelas FI 4908. Hari ini kami ingin mempresentasikan proyek tugas besar basis data kami yang berjudul Muslimah, solusi basis data terintegrasi untuk platform e-commerce fashion muslim. Nah, di sini kami ingin memperlihatkan bagaimana sebuah platform toko online fashion muslim bisa disokong oleh arsitektur database yang kuat. Selama ini, masalah yang sering muncul pada sistem konvensional adalah data transaksi yang suka tidak sinkron atau rawan error. Disinilah Muslimah hadir untuk memastikan seluruh operasional bisnis bisa berjalan lebih efektif, aman, dan serba otomatis. Next. Baik, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Andika, yang kedua ada Bejalel, yang ketiga ada Ryan, yang terakhir ada saya, Triyanti. Next. Baik, untuk memperjelas arah presentasi kami, ada 8 poin krusial yang akan kami bedah. Pembahasan akan dimulai dari analisis data, input, proses, output, identifikasi entitas, pemetaan relasi kardinalitas, hingga transformasi ERP. Setelah itu, kami juga akan menjelaskan proses normalisasi tabel, implementasi script DDL, dan DML di MySQL, perancangan keamanan akses data, dan akan kami tutup dengan demo fitur storage procedure serta trigger. Next. Baik, poin pertama yang ingin kami bahas adalah bagaimana data itu mengalir di sistem kami. Agar performa database yang optimal, kami memetakan inputnya secara detail. Mulai dari profil pelanggan, detail produk fashion, transaksi pesanan, pembayaran, pengiriman kurir, sampai ulasan dari pembeli. Nah, data input ini diproses otomatis oleh sistem untuk menghitung subtotal, memotong stok barang, memverifikasi status pembayaran, hingga membatasi hak akses user. Outputnya nanti berupa riwayat belanja pelanggan, laporan produk premium, dan nomor resi pengiriman yang selalu terupdate. Next. Baik, masuk ke poin kedua mengenai kebutuhan data atau data requirement. Secara keseluruhan, database Muslimah ini ditopang oleh 8 entitas utama yang saling terhubung. Di sini ada entitas master seperti pelanggan, kategori, dan produk. Lalu bagian transaksi dan operasional kami buatkan entitas khusus, yaitu pesanan, detail pesanan, pembayaran, pengiriman, dan ulasan. Pemisahan ini sengaja kami lakukan agar struktur penyimpanan data di dalamnya jadi lebih modular dan rapi. Next. Oke, kemudian di sini ada menentukan relasi antara entitas, di mana di sistem ini kami menerapkan 3 jenis hubungan kardinalitas. Yang pertama ada relasi one to one, yaitu untuk pesanan ke pembayaran dan pesanan ke pengiriman. Karena satu pesanan hanya boleh punya satu bukti bayar dan satu nomor resi kurir. Dan yang kedua, relasi one to many, di mana pelanggan ke pesanan dan kategori ke produk. Karena satu pelanggan bisa belanja berkali-kali dan satu kategori bisa menampung banyak baju. Sementara hubungan many to many antara pelanggan dan produk kami urai secara fisik lewat entitas penengah, yaitu ulasan. Next. Nah, di sini ada normalisasi data, di mana di sini kami melakukan normalisasi sampai tahap third normal form, supaya database-nya bersih dari redundansi dan tidak rawan error. Di tahap first normal form, semua kolom kami pastikan bernilai tunggal, seperti data harga dan stok produk yang disimpan berbaris. Kemudian di tahap second normal form, semua kolom non-kunci harus bergantung penuh pada primary key-nya, contoh kolom jumlah dan subtotal yang mengacu ke ID detail. Dan yang terakhir di tahap third normal form, di sini kami menghilangkan ketergantungan transitif dengan memisahkan teks deskripsi kategori ke tabel kategori sendiri agar tidak boros memori. Next. Kemudian ada implementasi Entity Relationship Diagram atau IRD. Di sini, IRD Muslimah kami mendesain memakai notasi chain, kemudian kami mentransformasikan ke dalam physical relational model lengkap dengan primary key dan foreign key-nya. Lewat diagram fisik ini yang struktur, seperti di layar yang ditampilkan, kami punya blueprint atau cetak biru yang jelas banget sebelum mulai menulis baris kode SQL di database server nanti. Lanjut ke desain implementasi database, yaitu judul DDL dan DML. Di mana di sini kami merancang konseptualnya secara matang, kemudian kami masuk ke tahap konstruksi database. Nah, di sini kami membagi proses implementasinya ke dalam 2 bagian bahasa SQL utama, yaitu Data Definition Language atau DDL, yaitu untuk membuat struktur tabelnya, dan Data Manipulation Language atau DML untuk mengelola baris data di dalamnya.
Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan di bagian implementasi teknis pada slide desain implementasi database. Jadi pada tahap DDL, kami mengeksekusi perintah untuk membuat database toko online, menyusun struktur 8 tabel utama, dan mengunci relasi antar tabel memakai batasan foreign key agar datanya sinkron. Sedangkan pada tahap DML, kami menyuntikkan sekumpulan data dummy atau data simulasi belanja menggunakan perintah insert itu. Setelah data terisi, kami mengujinya dengan berbagai perintah select untuk memastikan datanya bisa ditarik dengan benar. Lalu selanjutnya ada slide perancangan keamanan basis data atau DCL. Jadi di sini kami membuat dua user dengan hak akses yang berbeda sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan. Jadi user pertama namanya Michael, dia bertindak sebagai admin senior yang punya akses penuh atau full akses lewat perintah grant all privilege. User kedua namanya Jackson, dia di set sebagai staff logistik yang dimana biasa diakses dengan read only. Jackson hanya diizinkan melakukan select pada tabel produk dan kategori saja untuk menghindari resiko manipulasi data oleh pihak internal. Lalu saja ada slide implementasi pengujian basis data. Jadi di slide ini setelah urusan hak akses dan keamanan beres, kami ingin membuat database Muslimah ini bekerja lebih cerdas dan responsif. Karena itu, di tahap ini kami menguji fitur pemrograman tingkat lanjut, yaitu berupa script, store, prosedur, dan trigger. Tujuannya agar logika bisnis e-commerce yang kompleks bisa berjalan otomatis di dalam sistem database itu sendiri. Jadi yang pertama, store procedure pertama itu kami membuat store procedure yang kami beri nama get riwayat belanja pelanggan. Jadi fitur ini gunanya untuk mempermudah tim customer service saat ingin melacak riwayat belanjanya. Tinggal masukkan parameter ID underscore pelanggan saja, database akan langsung otomatis melakukan query join untuk menampilkan data ID pesanan, tanggal, nama baju yang dibeli, kuantitas, subtotal, sampai status kirimnya. Baik, saya akan menjelaskan sistem fitur otomatis di sistem kami. Di sini ada store prosedur 2 yang kami rancang untuk mempermudah kerja tim marketing. Prosedur ini berfungsi untuk menyaring produk mana saja yang termasuk ke dalam kategori premium. Sistem nantinya akan mendeteksi secara dinamis lewat query agregat. Jadi produk yang muncul di layar nanti hanyalah produk-produk yang harganya di atas rata-rata harga tersebut dari kategori fashion tersebut. Lalu kami juga membuat store prosedur 3 untuk menangani inti dari transaksi online. Nah, prosedur ini menerima 3 input, yaitu ID pelanggan, ID produk, dan juga jumlah barang. Begitu dipanggil, prosedur ini nanti akan langsung mengeksekusi beberapa fungsi sekaligus, yaitu yang pertama menghitung total belanja, yaitu kedua menginput data ke tabel pesanan dengan status awal pending, ketiga adalah mencatat rincian barang ke detail pesanan, dan terakhir adalah secara instan memotong jumlah stok di tabel produk. Transaksi jadi jauh lebih aman dan juga cepat menggunakan stok prosedur 3. Nah, selain prosedur, kami juga menanamkan fungsi pengawas otomatis berupa trigger. Trigger pertama kami set dengan kondisi before insert pada tabel detail pesanan. Trigger ini bertugas menjaga keaslian kalkulasi keuangan. Jadi ketika sebelum data transaksi disimpan ke database, trigger akan melihat harga asli dari tabel produk, lalu otomatis mengalihkannya dengan jumlah barang yang dibeli pembeli untuk menghasilkan nilai total yang valid. Nah, terakhir adalah trigger 2 dengan kondisi after update pada tabel pembayaran. Nah, aturan bisnis e-commerce yang benar adalah stok barang di gudang tidak boleh berkurang atau pelanggan baru sekedar memasukkan baju ke keranjang belanja. Oleh karena itu, trigger ini baru akan aktif memotong jumlah stok produk di tabel produk hanya kalau status pembayaran dari pelanggan sudah berubah dari belum bayar menjadi lunas. Nah, sekian penjelasan trigger tadi sekaligus menjadi penutup presentasi tugas besar dari kelompok kami. Melalui pengujian ini, kami bisa memastikan bahwa database Muslimah sudah siap, aman, dan juga bebas anomali, dan berjalan otomatis untuk mendukung bisnis e-commerce. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekarang kami buka sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Trianti. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil perancangan database untuk sistem e-commerce Muslimah. Database ini dibuat menggunakan MySQL dengan nama database Muslimah. Database ini digunakan untuk mengelola data produk busana muslim, pelanggan, pesanan, pembayaran, pengiriman, dan ulasan pelanggan. Di sini, kita akan membuat database yang pertama menggunakan nama Muslimah. Di sini, perintah create database digunakan untuk membuat database baru, sedangkan use digunakan untuk memilih database yang akan digunakan. Kemudian di sini
kami akan membuat tabel kategori. Tabel ini digunakan untuk menyimpan jenis produk yang tersedia pada sistem. Pada tabel ini terdapat atribut ID kategori sebagai primary key, kemudian ada nama kategori dan deskripsi kategori produk. Kemudian di sini ada tabel pelanggan. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang melakukan transaksi. Atribut yang digunakan yaitu ID pelanggan sebagai primary key, kemudian nama pelanggan, email, nomor telepon, dan alamat. Pada bagian email diberikan constraint unik agar setiap pelanggan memiliki email yang berbeda. Kemudian di sini ada tabel produk. Tabel produk digunakan untuk menyimpan informasi barang yang dijual. Pada tabel ini terdapat ID produk sebagai primary key, ID kategori sebagai foreign key, dan yang menghubungkan produk dengan kategori. Di sini nama produk, harga, stok, dan warna produk. Kemudian relasi antara produk dan kategori menggunakan foreign key. Kemudian di sini ada tabel pesanan. Tabel ini digunakan untuk menyimpan transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Atributnya terdiri dari ID pesanan sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key, kemudian ada tanggal pesanan, total harga, dan status pemesanan. Relasi ini menghubungkan data pelanggan dengan pesanan yang dibuat. Kemudian di sini ada tabel detail pesanan. Di sini digunakan untuk menyimpan rincian produk dalam setiap pesanan. Tabel ini memiliki hubungan dengan tabel pesanan yang produknya menggunakan foreign key. Atributnya yaitu ID detail, ID pesanan, ID produk, jumlah barang, dan subtotal harga. Kemudian di sini ada tabel pembayaran. Tabel pembayaran digunakan untuk menyimpan informasi pembayaran dari setiap pesanan. Data yang disimpan berupa metode pembayaran, status pembayaran, dan hubungan dengan ID pesanan. Kemudian di sini ada tabel pengiriman. Tabel pengiriman digunakan untuk menyimpan informasi proses pengiriman barang. Atribut yang digunakan yaitu kurir, nomor resi, dan status pengiriman. Tabel ini terhubung dengan tabel pesanan. Kemudian di sini ada tabel ulasan. Di sini adalah tabel yang terakhir. Tabel ini digunakan untuk menyimpan review dari pelanggan terhadap produk. Data yang disimpan ada produk yang diberikan ulasan, pelanggan yang memberikan ulasan, rating, dan komentar. Kemudian di sini kita akan melakukan insert data kategori. Setelah membuat tabel, kita akan memasukkan data awal pada tabel kategori. Data kategori terdiri dari busana muslim pria, busana muslim wanita, dan hijab dan aksesoris. Dan kita akan insert data pelanggan. Data ini berisi nama pelanggan, email, nomor telepon, dan alamat pelanggan. Kemudian kita akan insert pada data produk. Pada tabel produk, di sini kita memasukkan beberapa produk busana muslim seperti baju koko, gamis wanita, hijab, dan mukena. Setiap produk memiliki kategori, harga, stok, dan warna. Kemudian kita akan insert data pesanan. Di sini data ini berisi pelanggan yang melakukan transaksi, tanggal pemesanan, total harga, dan status pesanan. Kemudian kita akan insert pada detail pesanan. Tabel detail pesanan berisi rincian barang yang dibeli pada setiap transaksi. Data ini menunjukkan produk yang dipesan, jumlah barang, dan subtotal harga. Kemudian kita akan insert pembayaran. Pada tabel pembayaran, saya menyimpan metode pembayaran yang digunakan pelanggan seperti transfer bank, e-wallet, dan kartu kredit serta status pembayarannya. Kemudian kita akan insert ke pengiriman. Tabel pengiriman berisi informasi proses pengiriman barang. Data yang dimasukkan berupa nama kurir, nomor resi, dan status pengiriman. Kemudian kita akan insert pada tabel data ulasan pelanggan. Data ini berisi rating dan komentar pelanggan terhadap produk yang sudah diuji. Relasi antar tabel digunakan untuk mengatur data kategori, produk pelanggan, transaksi, pembayaran, pengiriman, dan ulasan agar sistem e-commerce dapat berjalan dengan lebih terstruktur. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan store prosedur, di mana di sini ada 2 tahap. Untuk store prosedur yang pertama, di sini pertama-tama kita melakukan delimiter // yang di mana ini berfungsi supaya query-nya tidak terputus di tengah jalan. Setelah itu kita create prosedur itu untuk membuat prosedur baru dengan nama get riwayat belanja pelanggan. Nah, setelah itu kita in ID pelanggan dengan tipe integer, di mana di sini nantinya dia akan menerima input berupa ID pelanggan dengan tipe data integer. Setelah itu kita
begin, dan kita menggunakan perintah select untuk mengambil kolom spesifik yang dibutuhkan untuk riwayat belanja. Di sini kita mengambil kolom ID pesanan, tanggal pesanan, nama produk, jumlah, subtotal, dan status pesanan. Kemudian kita menggunakan perintah from pesanan. Setelah itu, di sini kita menggunakan perintah join itu untuk menggabungkan tabel pesanan dengan detail pesanan berdasarkan ID pesanan. Setelah itu, kita menggabungkan ke tabel produk untuk mendapatkan nama produk berdasarkan ID produk. Nah, setelah itu, di sini kita bisa memfilter data menggunakan perintah where, supaya nantinya dia akan menampilkan pesanan milik pelanggan yang akan dicari. Nah, setelah itu, kita menggunakan perintah order by, itu berfungsi untuk mengurutkan hasil dari tanggal pesanan yang paling baru menggunakan perintah descending. Setelah itu, kita end, dan kita diakhiri dengan delimiter yang diakhiri dengan titik koma, yang mana titik koma itu tuh dia berfungsinya supaya mengembalikan delimiter ke defaultnya kayak gitu. Nah, setelah kita melakukan delimiter, kita memanggil prosedur yang dimana di sini kita akan menampilkan riwayat belanja pelanggan dengan ID 1 menggunakan perintah call. Nah, lanjut kita ke store prosedur yang kedua. Di sini stepnya kurang lebih kayak yang tadi. Di sini kita menggunakan delimiter slash supaya query tidak terputus di tengah jalan. Kemudian kita create prosedur lagi untuk get produk premium kategori. Nah, kemudian sini kita menggunakan perintah in juga, in ID kategori dengan tipe integer. Kemudian begin, dan kita menampilkan data produk yaitu ID, nama, harga, dan stok dari produk. Setelah itu kita bisa memfilter agar sesuai dengan kategori yang diinput, yaitu ID kategori sama dengan ID kategori. Setelah itu, untuk filter yang kedua, kita menggunakan perintah M, yang dimana nanti harganya harus di atas rata-rata produk di kategori tersebut. Jadi kita menggunakan perintah lebih dari. Setelah itu kita select average harga, terus from produk, where ID kategori sama dengan ID kategori, kemudian diakhiri dengan perintah N dan delimiter menggunakan titik koma untuk mengalihkan ke defaultnya kayak tadi. Setelah itu kita bisa langsung call get produk premium kategori dengan ID 1. Baik, selanjutnya ada store prosedur ketiga, di mana kita akan membuat prosedur bernama buat pesanan sederhana. Jadi store prosedur ini berfungsi seperti sistem instan checkout ketika pelanggan ingin membeli suatu barang secara cepat. Prosedur ini mengotomatiskan serangkaian proses di balik layar yang melibatkan pembacaan data, perhitungan keuangan, pengisian dua tabel berbeda, hingga pembaruan stok. Jadi alur logikanya kita akan membuat kotak penyimpanan sederhana dengan fee. Fee ini disebut variabel. Jadi ada fee underscore harga underscore produk untuk harga satuan, fee underscore subtotal untuk total harga belanjaan, dan fee underscore ID underscore pesanan baru untuk mencatat nomor nota belanja. Lalu di selanjutnya itu ada pengembalian harga produk, di mana kita di mana sistem melihat ke tabel produk untuk mencari berapa harga dari produk di P underscore ID underscore produk ini yang ingin beli, lalu menyimpannya ke variabel P underscore harga produk. Nah, lalu kita akan mengkalkulasi subtotalnya berapa. Jadi sistem nanti otomatis mengalihkan harga produk dengan jumlah barang yang dibeli. Nah, itu jumlah harga yang beli itu ada P underscore jumlah. Lalu disimpan ke variabel P underscore harga produk. Disimpan di variabel P underscore subtotal. Nah, selanjutnya kita akan pembuatan data induk di tabel pesanan. Jadi sistem ini bakal buat satu baris nota baru di tabel pesanan, terus dicatat ID pelanggannya waktu pemesanan saat ini atau dipakai now. Nah, jadi nanti waktu pesanan ini dia akan nyatet total harga dan memberikan status awal berupa pending. Nah, karena kolom ID di tabel pesanan biasa bersifat auto increment, jadi sistem menggunakan fungsi last insert ID untuk mengambil nomor nota yang baru saja tercipta lalu menyimpannya di v underscore ID pesanan baru. Nah,
Lalu kita lanjut ke pembuatan data anak di tabel data pesanan. Jadi menggunakan nomor nota yang baru didapatkan tadi, nanti sistem memasukkan rincian produk, jumlah beli, dan subtotal ke dalam tabel detail pesanan. Lalu nanti sistem melakukan update ke tabel produk untuk mengurangi jumlah stok yang tersedia berdasarkan jumlah yang dibeli pelanggan agar tidak terjadi overselling. Nah, nanti ketika sudah, nanti di akhir proses itu sistem bakal nampilin pesan konfirmasi pesanan berhasil dibuat ke layar. Nah, lalu di sini di selanjutnya ada call buat pesanan sederhana 235. Jadi di sini tuh pelanggan ID-nya 2 datang membeli produk ID 3 sebanyak 5 pieces. Jadi sistem akan ngecek harga produk ID 3, mengalihkannya dengan 5, terus membuat ID nota di tabel pesanan. Terus masukin rinciannya ke detail pesanan, terus memotong stoknya, memotong stok produk ID 3 sebanyak 5, lalu menampilkan pesan sukses. Lalu selanjutnya ada trigger 1, di mana kita membuat trigger sebelum tambah detail pesanan. Ya, jadi trigger ini bertindak sebagai satpam finansial yang berdiri tepat di awal di tabel detail pesanan. Nah, tugasnya itu biar mastiin bahwa kolom subtotal itu dia nggak boleh salah hitung atau dimanipulasi oleh user lain. Nah, trigger ini aktif secara otomatis sebelum data baru benar-benar disimpan before ya. Jadi logikanya kita sebelum insert dalam tabel detail pesanan itu trigger menghadang data tersebut di memori gitu. Terus bakal direpresentasikan atau diwakilkan sebagai new dengan kata new. Jadi nanti trigger ngambil data new dot id underscore produk. Nah, terus lalu udah trigger ngambil data new titik id underscore produk, dia bakal menanyakan harga hasil produk langsung ke tabel produknya. Nanti harga aslinya disimpan sementara di v underscore harga. Nah, itu trigger itu menghitung ulang dengan rumus new titik jumlah. Jadi jumlah itu jumlah yang diinput. Nah, dikali dengan v underscore harga, harga hasil dari database-nya. Nah, nanti hasil hitungannya yang valid langsung ditipa atau diisi di new titik subtotal. Nah, data yang subtotalnya sudah dipastikan benar itu nanti nanti sama triggernya diizinin masuk terus disimpan permanen ke dalam tabelnya. Nah, jadi ini yang satu ya, select ID terus nama produk, harga, from produk, where ID produk sama dengan 3. Jadi eksekusi selectnya dilakukan untuk memastikan bahwa produk ID 3 itu di dalam database. Lalu dipastiin juga itu benar-benar ada ya. Terus ada skenario 2, insert into pesanan ID underscore pelanggan tanggal pesanan, total harga terus 100 pesanan. Aduh. Belum. Jadi nanti di pembuatan notanya itu dibuat sebuah nota induk baru di tabel pesanan untuk pelanggan ID 1 dengan total harga awal sengaja diisi 0.00 dengan status pending. Nah, setelah di-insert query select order by pesanan ini nanti dijalanin buat ngintip nomor notanya yang terakhir dibuat. Kan tadi ini terakhir 4 kan. Nah, kita uji coba manipulasi dulu. Jadi kita mungkin kalau seseorang bakal cobain insert ke detail pesanan nota 4 produk 3 sebanyak 3 pieces. Nah, namun karena kolom subtotalnya masukin 0, jadi otomatis triggernya bakal mengambil di produk 3 melihat harganya di tabel produk 100.000 mengalihkan dengan jumlah beli, lalu secara paksa karena tadi angkanya 0 jadi 300 saat dilakukan perintah select terakhir. Lalu terbukti bahwa kolom total berisi 300.000 bukan 0. Nah, skenario kecurangan atau salah input itu berhasil digagalkan oleh trigger.
Sekian, terima kasih. Oke, ini adalah trigger kedua, yaitu sudah bayar kurang stok. Seperti namanya, trigger ini berfungsi sebagai cara supaya stok itu bisa berkurang sesuai dengan pesanan yang sudah dilakukan. Oke, pertama-tama kita akan bikin menggunakan delimiter. Pastikan kita obrol dengan delimiter. Kemudian kita create trigger, kita beri nama sudah bayar kurang stok. Kemudian di sini kita bisa lihat after update on pembayaran, yang berarti dia akan ke-trigger ketika kita melakukan update pada pembayaran. Nah, kemudian kita lihat ketika status bayar yang sebelumnya selain lunas di sini, all status bayar selain lunas, dan ketika status tersebut sudah menjadi lunas, maka secara otomatis produk P akan terupdate. Di mana di sini kita harus menggabungkan antara detail pesanan DP dan juga PID produk untuk mendapatkan DP ID produk. Nah, kemudian kita set setelah kita sudah mendapatkan status pembayar yang lunas dan juga DPID produk, kemudian kita set stok barang yang sudah dipesan, yaitu kita set dengan mengurangi berdasarkan jumlah pesanannya. Jadi semisal stoknya ada 5 dan jumlah pesanannya ada 2, maka ya 5 dikurangi 2 menjadi 3. Nah, kemudian hasil dari stok yang sudah kita kurangi tadi, kita masukkan ke dalam maaf, setelah itu di sini ada where DP ID pesanan sama dengan new ID pesanan, yaitu di mana ini menentukan stok barang apa yang akan kita kurangi. Setelah itu kita akhiri kondisinya. Lanjut itu untuk mengeceknya, kita pertama harus select nama produk dari produk, nama produk dan stok dari produk, di mana ID produk sama dengan 2. Di sini kita akan ngecek produk awal. Setelah itu kita akan membuat sebuah pesanan baru. Kemudian di skenario selanjutnya kita akan membuat detail pesanan baru berdasarkan pesanan yang sudah kita buat. Kemudian kita akan membuat info pembayaran. Di sini kita akan masukkan catatan pembayaran, yaitu belum bayar. Nah, kemudian setelah itu kita akan update pembayaran dari status bayarnya menjadi lunas. Dari yang pending ini menjadi ke lunas. Di mana ID pesanannya sama dengan 5. ID pesanan yang sama ya. Kemudian ketika kita sudah set status pembayaran menjadi lunas, maka otomatis dia akan men-trigger trigger sudah bayar kurang stok ini, sehingga otomatis dia akan mengurangi stok di pesanan 5. Dan selanjutnya adalah pemberian akses kepada masing-masing user. Jadi di sini pertama-tama kita akan login sebagai user root untuk kita bisa membuat user-user mana saja yang akan kita berikan akses. Pertama di sini saya sudah membuat user Michael dengan password itu 23. Kemudian saya juga membuat user kedua yaitu Jackson dengan password 456. Nah, di sini saya memberikan akses kepada user Michael untuk dapat select, insert, update, dan juga delete kepada seluruh tabel yang ada di database Muslimah. Kemudian sedangkan untuk Jackson, saya memberikan dia akses untuk select, hanya select kepada tabel produk di database Muslimah. Dan juga saya memberikan select juga kepada Jackson yang sama untuk melakukan select kepada database Muslimah di tabel kategori. Nah, setelah itu kita coba cek apakah mereka berdua sudah memiliki akses masing-masing menggunakan show grants. Yang pertama untuk Michael localhost. Di sini kita bisa lihat bahwa dia memiliki grant usage on ke seluruh ini ya, ke seluruh database, yaitu select, insert, update, dan juga delete. Kemudian kita coba lakukan show grants untuk Jackson, di mana sini terlihat bahwa dia bisa melakukan select kepada database Muslimah dan juga tabel kategori, dan juga melakukan select kepada database Muslimah pada tabel produk. Mungkin sekian penjelasan mengenai sintaks coding kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.